warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Hilda Embes dengan NIM C1D1D20114. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan mengumpulkan tugas presentasi saya dari mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Akhirudin SPD MPD. Saya dari kelompok pendidikan dengan judul materi saya implikasi proses penyelesaian remaja terhadap pendidikan. Adapun pokok pembahasannya yaitu karakteristik penyelesaian diri remaja. Langsung saja pada pembahasannya. Terkadang dalam melakukan penyelesaian diri, individu dihadapkan oleh rintangan-rintangan tertentu yang menyebabkan kegagalan dalam melakukan penyelesaian dirinya. Dalam menghadapi rintangan itu, ada individu yang melakukan penyelesaian diri secara positif dan ada pula yang salah. Bentuk-bentuk penyelesaian diri menurut Sunarto dan Hartono pada tahun 1995 terdapat bentuk-bentuk dari penyelesaian diri. Yaitu yang pertama itu penyelesaian diri positif. Penyelesaian diri positif, individu yang mampu melakukan penyelesaian diri secara positif ditandai dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu tidak adanya ketegangan emosional. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis. Yang ketiga, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Yang keempat, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Yang kelima, mampu dalam belajar. Yang keenam, menghargai pengalaman. Yang ketujuh, bersikap realistik dan objektif. Jadi dalam melakukan penyelesaian diri secara positif, individu akan melakukannya dalam berbagai bentuk antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu penyelesaian dengan menghadapi masalah secara langsung. Yang kedua, penyelesaian menggunakan eksplorasi atau penjelajahan. Yang ketiga, penyelesaian dengan trial and error atau coba-coba. Yang keempat, penyelesaian dengan substitusi atau mencari pengganti. Yang kelima, penyelesaian dengan menggali kemampuan pribadi. Yang keenam, penyelesaian dengan belajar. Yang ketujuh, penyelesaian dengan inhibisi dan pengendalian diri. Yang kedelapan, penyelesaian dengan perencanaan yang cermat. Dan poin yang kedua adalah penyelesaian diri yang salah. Jadi penyelesaian diri yang salah ditandai dengan berbagai bentuk tingkah laku yang serba salah, tidak terarah, emosional, sikap yang tidak realistis, agresif, dan sebagainya. Jadi ada 3 bentuk reaksi dalam penyelesaian yang salah. Yang pertama itu reaksi bertahan. Individu berusaha untuk mempertahankan diri seolah-olah tidak menghadapi kegagalan. Bentuk khusus reaksi ini antara lain rasionalisasi, represi, proyeksi, dan surgrapes, yaitu anggur kecut. Dan poin yang kedua, reaksi menyerang. Reaksi menyerang nampak pada tingkah laku selalu membenarkan diri sendiri, mau berkuasa dalam setiap situasi, memiliki segalanya, bersikap senang mengganggu orang lain, baik dengan perbuatan, menunjukkan sikap permulaan secara terbuka, menunjukkan sikap menyerang, rusak keras kepala dalam perbuatannya, bersikap balas dendam, memperkosa hak orang lain, tindakan serampang, dan marah secara sadis. Poin yang ketiga yaitu reaksi melarikan diri. Reaksi melarikan diri ini nampak dalam tingkah laku seperti berfantasi, yaitu memuaskan keinginan yang tidak tercapai dalam bentuk angan-angan, banyak tidur, minum minuman keras, bunuh diri, menjadi pecandu ganja, narkotika, dan regresif, yaitu kembali pada tingkah laku yang tipis pada tingkat perkembangan yang lebih awal. Misalnya orang dewasa yang bersikap dan berwatak seperti anak kecil dan lain-lain. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Semoga apa yang telah saya presentasikan dapat membantu menambahkan wawasan bagi siapa saja yang menonton video saya ini. Terima kasih.